As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah jumpa lagi kita dalam kesempatan yang penuh barokah kali ini di dalam jalinan ukhuwah dan dakwah melalui channel LC Media kali ini. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan seputar biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW, pembahasan seputar peristiwa turunnya wahyu. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Nabi Muhammad SAW dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenabian, yaitu ditandai dengan turunnya wahyu yang pertama kali ketika beliau berada di Gua Hira sedang dalam keadaan tahannus atau menyendiri atau berkhalwat. Tiba-tiba kemudian malaikat Jibril datang dalam wujud seorang laki-laki yang kuat, yang kemudian meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk membacakan beberapa kalimat. Iqra, Iqra, Iqra. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Jibril. Mendengar perintah dari sosok yang tidak dikenal, Nabi Muhammad SAW yang seorang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, lantas mengatakan ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Kemudian Jibril terus memaksa Iqra, dan Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan lagi ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Ya. Lantas kemudian Jibril alaihissalam mendekap Nabi Muhammad SAW dengan keras. Lantas kemudian mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW beberapa perkataan yang kita kenal kemudian ini adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi menghafalnya. Lantas kemudian makhluk tersebut, Jibril alaihissalam, seorang malaikat yang mulia, meninggalkan Nabi Muhammad SAW tanpa jejak. Nah, peristiwa yang mendadak ini dan mengejutkan ini tentu saja membuat Nabi Muhammad SAW kebingungan dicampur dengan ketakutan. Karena Nabi tidak tahu siapa laki-laki tersebut, siapa makhluk tersebut, dan mengapa dia mentalkinkan, mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW beberapa kalimat, ya, dan ada apa yang terjadi pada diri beliau? Apakah beliau bermimpi? Apakah beliau sedang dalam keadaan sakit sehingga membuat beliau seperti orang yang terhalusinasi? Nah, kebingungan, ketakutan inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah. Dan beliau ketika itu langsung mengalami demam dikarenakan tadi dan aneka ragam perasaan yang lainnya. Beliau ketuk rumah istrinya, yaitu Khadijah bintu Khuwailid, yang segera menyambut beliau, ya, dan kaget dengan keadaan beliau. Apa yang terjadi, wahai suamiku? Maka ketika itu Nabi hanya mengatakan, zammiluni, zammiluni. Tolong selimuti aku, selimuti aku. Ya. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW beristirahat. Nah, itulah peristiwa yang kita bahas pada kesempatan pertemuan yang pekan yang lalu, ya, yaitu seputar turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau berada di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril dalam bentuk sosok seorang laki-laki yang asing bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita bahas peristiwa apa saja yang terjadi, ya, pasca turunnya wahyu itu. Yang pertama, kita menengok kepada rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau diselimuti oleh istrinya, kemudian beristirahat sejenak dan beliau sudah nampak lebih tenang, ya, maka kemudian Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, itu menanyakan
Gerangan apakah yang membuat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan seperti itu ketika pulang dari Gua Hira? Yaitu ketakutan, demam, dan juga tentu saja dalam keadaan seperti bingung. Ya. Maka setelah ditanya ada apa? Ya, maka Khadijah atau Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, "Ai Khadijah, mali laqad khasyitu ala nafsi." Wahai Khadijah, ada apa dengan diriku? Ya, sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan keselamatan diriku sendiri. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW dalam keadaan ketakutan. Ya, mengkhawatirkan keselamatan apa? Nabi khawatir bahwa makhluk itu akan datang. Orang itu akan datang. Kalau dia kemudian itu memeluk erat Nabi. Sampai Nabi kesulitan, kepayahan. Khawatirnya datang lagi dalam keadaan lebih keras lagi. Ya. Atau Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan keselamatan dirinya, kesehatan mentalnya. Karena laki-laki itu tiba-tiba datang dan kemudian tiba-tiba pergi. Dia tidak kenal Nabi Muhammad SAW, kenal seluruh penduduk Mekah. Ya, jadi ini bukan orang Mekah. Ya, dan ini pasti orang asing. Gitu ya. Dan orang itu datang dan pergi begitu saja. Dan Nabi Muhammad SAW khawatir kalau beliau terhalusinasi. Mungkin ada gangguan apa pada diri beliau. Itu yang dikhawatirkan oleh beliau. Ya. Dan tentu saja muaranya adalah keselamatan Nabi Muhammad SAW yang sangat dikhawatirkan oleh beliau sendiri. Nah, ini adalah wajar karena beliau adalah seorang nabi yang baru pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar pengaduan dari suaminya tersebut, Khadijah adalah seorang istri yang salihah, seorang istri yang pandai untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW, pandai juga menenangkan hati Nabi Muhammad SAW ketika beliau dalam keadaan gundah gulana. Maka yang dilakukan oleh Khadijah ketika itu adalah, ya, Khadijah mengatakan, "Kalla wallahi ma yuhzikallahu abadan. Innaka latasilur rahim wa tahmila kulla wa taqsibul ma'dum wa taqri'ud dhaif wa tu'inu ala sawa'ibil haqq." Nah, kata Khadijah, sekali-kali bergembiralah wahai suamiku. Demi Allah, sesungguhnya selama ini engkau tidak, selama-lamanya Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Karena engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Selalu jujur di dalam berkata. Membantu orang yang tidak bisa mandiri. Menolong orang-orang yang lemah. Memuliakan tamu. Dan juga menolong orang-orang yang terkena musibah. Ya. Disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi. Beliau yang suka menyantuni anak yatim. Ya, kemudian menanggung beban dari orang-orang yang dalam keadaan kesulitan. Itu dengan posisi seperti itu seolah-olah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, istri Nabi Ummul Mukminin, itu ingin mengatakan, setelah rangkaian kebiasaan baikmu, kebiasaan engkau melakukan semua perbuatan-perbuatan mulia tersebut, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mencelakakanmu wahai suamiku? Ya. Jadi tenanglah dan tetaplah tenang. Ya, nanti kita akan cari tahu perkara apa yang terjadi pada diri Anda wahai suamiku. Ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan motivasi, ya, mendapatkan arahan ataupun juga tadi, ya, kata-kata yang menyejukkan, menenangkan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW kemudian menjadi tenang setelah mendengarkan penuturan dari istrinya. Dan ini sekali lagi menjadikan Khadijah adalah cocok sebagai teladan. Ya, beliau adalah sebagai teladan bagi setiap istri bagaimana cara menjadi istri yang salihah, yang diantaranya adalah mampu memberikan ketenangan kepada suaminya. Ya, bukan malah menjadi sumber masalah. Bukan malah menjadi sumber kegelisahan suaminya. Tapi seorang istri yang salihah, dia harus bisa memberikan ketenangan kepada suaminya. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri,
supaya kalian cenderung merasa tentram ya di sisinya. Ya. Dan itulah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, ya, seorang istri yang salihah. Maka alangkah mulianya seorang istri yang senantiasa memberikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan, keceriaan, bahkan motivasi, ya, menenangkan setiap kekhawatiran sang suami, meringankan beban penderitaan yang ada di dalam rumah. Alangkah besarnya pahala yang akan dia dapatkan jika setiap istri melakukan hal yang demikian. Litaskunu ilaiha, yaitu agar engkau cenderung merasa tentram di sisinya, ya. Dan ini adalah termasuk di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita mendapatkan istri yang seperti itu, ya, ini juga adalah sebuah nikmat yang luar biasa sekali. Nah, kemudian setelah kejadian itu, ya, Nabi Muhammad SAW lebih tenang. Maka Khadijah mengatakan, kita akan cari tahu informasi apa, ya, yang terjadi pada diri Anda wahai suamiku. Ya, kenapa? Karena Khadijah itu dia punya seorang sepupu, ya, yang namanya Waraqah bin Naufal, adalah seorang intelektual di Mekah. Ya, dia banyak habiskan waktunya untuk membaca kitab-kitab Taurat, kitab-kitab peninggalan zaman dahulu, termasuk diantaranya adalah Taurat dan Injil, ya. Dan dia termasuk ahli agama, ya, yang sangat jarang sekali di Mekah, ya. Matanya sudah buta, ya, karena saking banyaknya belajar dan kemudian menyimak membaca buku, gitu ya. Sehingga akhirnya kemudian Nabi Muhammad SAW itu dibawa oleh istri beliau Khadijah bintu Khuwailid ke rumah Waraqah bin Naufal, ya. Dikatakan bahwa Waraqah bin Naufal adalah seorang laki-laki yang sudah sangat tua renta, ya. Matanya telah buta, ya. Dia mengaku sebagai pemeluk agama Nabi Isa, ya. Dan ini adalah jarang karena di waktu itu agama mayoritasnya adalah agama kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mengenal bacaan Taurat ataupun Injil, tidak mengaku sebagai pengikut nabi tertentu. Tapi Waraqah bin Naufal adalah mengaku dirinya sebagai agama Nasrani, ya, kemudian pengikut Nabi Isa, dan dia banyak membaca kitab-kitab zaman dahulu, termasuk diantaranya adalah Injil, ya. Yang di Injil sendiri itu sudah ada informasi, ya, akan kedatangan seorang nabi, ya, yang dengan ciri-ciri tertentu, ya. Maka di sini Waraqah menghimpun, ya, berbagai macam kebaikan, ya. Di antaranya adalah dia adalah seorang yang berilmu. Yang kedua, dia adalah seorang yang sudah tua, ya. Ketuaan biasanya identik dengan kebijaksanaan dan kedalaman ilmu, ya. Nah, kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW dengan istrinya. Lantas Khadijah menceritakan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW dengan secara rinci, ya. Maka kemudian ketika itu, ya, setelah mendapatkan informasi, ya, Khadijah tanya, makhluk apakah yang datang kepada suami saya itu, wahai sepupuku, ya. Maka ketika itu Waraqah mengatakan, hadzan namus alladzi anzalallahu ala Musa, ya. Sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril yang dahulu Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, mengutus makhluk tersebut, mengutus Jibril tersebut kepada Musa alaihissalam, ya. Nah, jadi di sini hendak disampaikan oleh Waraqah bahwa malaikat Jibril sosok makhluk yang istimewa yang hanya datang kepada nabi-nabi saja, ya. Dan saat itu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti pernah datang kepada Musa alaihissalam. Dengan kata lain, ya, Waraqah hendak mengatakan bahwa tidaklah ada orang yang didatangi oleh Jibril alaihissalam melainkan dia adalah seorang nabi, ya, seorang nabi. Dan Anda, wahai suami sepupuku, ya, wahai Anda Muhammad SAW, ini adalah nabi, gitu, ya. Kenapa? Karena malaikat Jibril nggak mungkin datang ke sembarangan orang. Dia pasti hanya datang kepada seorang nabi. Nah, mendengar penuturan itu Nabi juga kaget.
Ya, Nabi kaget. Ya, kenapa? Ya, Jibril alaihissalam ini datang kepada beliau. Ya, mengagetkan beliau. Ya, tidak memberitahukan sebelumnya. Ya, memang Nabi Muhammad SAW tidak pernah merencanakan, tidak pernah menginginkan, ya, sehingga mengagetkan, gitu kan? Dan Waraqah juga ketika itu mengatakan bahwa itulah Jibril, ya, Jibril. Karena waktu di Gua Hira itu Jibril tidak mengatakan saya malaikat yang dulu pernah datang kepada Musa, kepada Nabi Isa dan yang lainnya, ya, tidak pernah. Ya, jadi dari informasi Waraqah tersebutlah Nabi Muhammad SAW mengetahui itu adalah Jibril, gitu ya, itu adalah Jibril. Maka untuk memperkuat bahwa beliau adalah seorang nabi, ya, maka kemudian Waraqah mengatakan ya laitani fiha jaza'an, laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumuka, ya, doa seandainya aku masih hidup, ya. Aku masih hidup, aku masih muda, aku masih kuat, ya. Niscaya aku akan membelamu tak kala engkau berdakwah dan ketika kaummu mengusirmu. Ya. Seandainya aku masih muda, aku masih kuat, ya. Dan seandainya aku masih hidup tak kala engkau berdakwah dan ketika engkau mengusir kaummu mengusirmu, ya, niscaya aku akan membelamu. Nah, disinilah, ya, Nabi Muhammad SAW itu bertanya. Ketika Waraqah bin Naufal menanyakan, memberitahukan itu adalah namus, itu Jibril, ya, yang datang kepada setiap nabi. Ya, Nabi tidak bertanya, ya, karena memang nggak ada yang bertanya, kok nggak ada yang harus ditanyakan, ya, karena itu memang adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika informasi bahwa kaum beliau itu akan mengeluarkan beliau, akan mengusir beliau, Nabi baru bertanya, ya, au mukhrijiyahum, apakah mereka benar-benar akan mengeluarkanku? Ya, apa salahku? Ya, sampai kemudian mereka mengusirku. Selama ini hubungan kami dengan kaumku baik-baik saja. Mereka hormat, mereka memuliakan saya juga menghormati mereka, ya, sama-sama orang-orang Quraisy maksudnya. Ya, kenapa mereka akan mengeluarkan saya? Ya, maka kemudian Waraqah mengatakan na'am lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udiya. Ya, sesungguhnya tidak ada orang pun sebelum engkau yang datang membawa risalah ini, yang datang mengemban dakwah ini, kecuali dia akan dimusuhi, akan diusir oleh kaumnya, gitu ya, akan diusir oleh kaumnya. Ya, nah sampailah kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW mengerti hal tersebut. Ya, kemudian Waraqah mengatakan wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran muazzara. Ya, seandainya aku masih hidup pada saat nanti engkau berdakwah, niscaya aku pasti akan membantumu. Ya, membantumu untuk menyukseskan dakwah, untuk membantu dakwah. Dan hal ini menunjukkan bahwa Waraqah telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karena dia terlihat, ya, kalau seandainya saya masih hidup, saya akan membelamu. Ya, ini menunjukkan bahwa Waraqah sebenarnya dia sudah masuk Islam, gitu ya, sudah masuk Islam, bahkan termasuk as-sabiqunal awwalun, gitu ya. Tapi setelah peristiwa itu memang Waraqah bin Naufal itu kemudian meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengajak orang-orang masuk Islam. Ya, sebelum diperintahkan mengajak Khadijah, sebelum diperintahkan untuk mengajak anak istri kaum kerabatnya, ya, Waraqah ini sudah beriman, gitu ya. Maka Nabi Muhammad SAW setelah meninggalnya Waraqah ini sering menyebut Waraqah dengan mengatakan la tasubbu Waraqah fa inni ra'aitu lahu jannatan au jannatain. Ya, janganlah kalian sampai menghina Waraqah, karena sesungguhnya aku melihat Waraqah memiliki 1 atau 2 surga. Ya, kenapa? Karena keimanannya, ya, karena termasuk dia adalah sabiqunal awwalun, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan Waraqah bin Naufal.
Nah, kemudian kalau ditanya itu peristiwa turunnya wahyu itu kapan? Ya. Tanpa diragukan lagi bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin. Ya, hari Senin. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, kenapa engkau wahai Rasulullah SAW itu biasa melaksanakan ibadah saum di hari Senin? Ya, maka Nabi mengatakan pada hari itu saya dilahirkan. Ya, dan pada hari itu unzila ilayya. Ya, saya diturunkan. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepadaku. Jadi itu peristiwa hari Senin, di hari Senin terjadinya. Hanya saja bulannya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan terjadi di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, beda-beda ahli sejarah ini meriwayatkan. Ya. Nah, itulah ya sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah tentang pasca turunnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana reaksi istri beliau yaitu Khadijah setelah mendapatkan kabar Nabi mendapatkan wahyu. Maka dengan penuh ketenangan, menghibur, memotivasi Nabi, dan menunjukkan Nabi langkah selanjutnya. Ini menunjukkan kesolehahan dan juga kecerdasan Khadijah yang luar biasa. Nah, kemudian ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, rangkaian peristiwa sejak Nabi berada di Gua Hira. Bahkan sebelum beliau menerima wahyu, beliau sering bertahanus, beliau sering menyendiri, ya, berkhalwat di gua tersebut. Lantas datang satu makhluk, ya, yang makhluk itu mengagetkan Nabi, kemudian membuat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan kebingungan dan ketakutan. Kemudian dia pun pulang dalam keadaan demam, bingung dengan apa yang terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mencari wahyu, tidak mengincar posisi sebagai seorang nabi. Tapi itu semua merupakan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kenabian itu tidak bisa diusahakan. Ya, tidak bisa dibuat-buat oleh manusia. Ya, kalau kamu ingin jadi nabi, amalkan ini, amalkan itu, tidak bisa. Ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. Hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Jadi nggak akan ada lagi nabi, ya. Kalau misalkan ada orang yang mengaku dirinya nabi, ini adalah nabi palsu, gitu ya. Kemudian yang kedua, peristiwa ini juga menunjukkan peran Khadijah, ya, di dalam menenangkan Nabi, memberikan pengarahan kepada Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya beliau tenang, mendapatkan solusi atas masalah beliau, atas kegundahan beliau. Ya, ini menunjukkan bahwa penting sekali memiliki istri yang salihah yang bisa memberikan masukan, motivasi, bahkan menenteramkan hati sang suami, gitu ya. Kemudian faedah yang ketiga adalah seseorang yang senantiasa melakukan kebaikan, amal soleh, menjaga hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan menjaganya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah menghinakannya selama-lamanya. Oleh karena itu penting kita berada di garis ini, ya, yaitu senantiasa berusaha menjaga ketentuan Allah, menjaga batas-batas Allah. Apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan, ya, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jauhi, ya. Nah, ini faedah selanjutnya, ya. Kemudian faedah yang lainnya adalah, hadirin yang rahmati oleh Allah, sahabat LC rahimakumullah, bahwa dari informasi yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal bahwa kaum Nabi Muhammad SAW itu akan memusuhi beliau. Karena apa? Bukan karena akhlak beliau, karena nggak ada orang yang lebih berakhlak, lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, nah di sini Waraqah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki musuh. Ya, nah ini justru menunjukkan kepada kita bahwa dakwah atau mengajak kepada yang ma'ruf, melarang kepada yang munkar, dakwah kepada kebenaran, ini pasti senantiasa akan memiliki musuh, ya, memiliki penentang-penentang yang kita harus sabar menghadapi hal tersebut, gitu ya. Nah, inilah beberapa faedah yang bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan insyaallah taala pembahasan yang selanjutnya, ya. Kita akan membahas seputar masa terputusnya wahyu. Jadi setelah turunnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama kali tadi, Quran surat Al-Alaq, ya,
memberitahukan beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim, dan tadi dikatakan bahwa ini maknanya Anda resmi diangkat menjadi nabi. Ya. Nabi kan sudah sadar bahwa beliau menjadi seorang nabi. Tapi lantas kemudian apalagi setelah ini? Ya, malaikat Jibril tidak datang lagi, tidak membawa wahyu yang kedua, belum juga datang untuk membawa misi dan tugas beliau itu ngapain? Ya, nah ini yang disebut dengan masa fatratil wahyi, yaitu masa terputusnya wahyu. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were on